Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat. Ya, pembelajaran hari ini tetap masih seperti minggu kemarin. Ya, kita masih melalui daring. Ya, melalui media online. Ya, nanti bisa dilihat di WA, di YouTube, atau media-media online lainnya. Oke, baiklah, kalau sudah siap ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ya. Karena kekuatan doa itu adalah segala-galanya ya. Jadi setiap kita mengawali sesuatu jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sudah siap? Oke, sudah pakai seragam semua, sudah cantik-cantik, sudah tampan-tampan. Mari kita mulai pelajaran PKN hari ini. Ya. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang apa? Ayo. Iya, betul. Ya. Itu tentang pembagian kekuasaan negara. Nah, di situ ada kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ya, nah, itu minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia. Nah, ini ya. Kedudukan dan fungsi kementerian, negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi ada lembaga kementerian, ada lembaga non-kementerian. Nah, Bapak akan menjelaskan ini dulu, kedudukan dan fungsi kementerian negara. Ya. Paham ya? Simak, tidak usah ribut. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran PKN hari ini? Nah ini ya. Yang pertama, kalian bisa mengetahui tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, bisa mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga non-kementerian. Dan yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia. Ya, jadi mengklasifikasikan itu mengelompokkan. Ya, paham ya? Nah itu tujuannya. Nah, baik. Paham, kita lanjutkan. Nah, ini ya, sistem pemerintahan Indonesia ya. Nah, sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, di dalam sistem presidensial ini kedudukan presiden sangat kuat ya. Karena presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ya, jadi presiden ini memiliki kewenangan ya sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu adalah sistem presidensial ya. Kemudian, nah, di
Di sini ada kewenangan Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Itu tertuang dalam pasal 10. Ingat, ya, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara itu tertuang dalam pasal 10. Kemudian menyatakan perang, ya, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Nah, itu tertuang dalam pasal 11 ayat 1. Berikutnya, membuat perjanjian internasional. Ada di pasal 11 ayat 2. Kemudian menyatakan keadaan bahaya. Nah, itu adalah kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Nah, adapun kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah. Nah, pasal 4 ayat 1, ya, baik dari pusat sampai daerah. Nah, ini, ya, yang memegang kekuasaan pemerintah itu adalah Presiden. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Nah, itu tertuang dalam pasal 5 ayat 1. Berikutnya, menetapkan peraturan pemerintah, ya, pasal 5 ayat 2. Membentuk satu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, ya, kan ada dewan pertimbangan presiden. Nah, itu dibentuknya, dipilihnya juga oleh presiden. Kemudian mengangkat duta besar dan konsulat, itu tertuang pasal 13 ayat 1 dan 2. Nah, ini Presiden sebagai kepala negara, ya. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu tertuang dalam pasal 13 ayat 2. Memberi gerasi, rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu tertuang dalam pasal 14 ayat 2. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Itu tertuang dalam pasal 15. Kemudian, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, ya, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Itu tertuang dalam pasal 17 ayat 2. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU, tertuang pasal 20 ayat 2 dan 4. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan yang memaksa, tertuang dalam pasal 22 ayat 1. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, tertuang pasal 23 ayat 2. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR. Ya, BPK itu Badan Pemeriksaan Keuangan. Kemudian menetapkan Hakim Agung. Nah, mengangkat dan memperhatikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi. Menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Tertuang dalam pasal 24C ayat 3. Ya. Nah, itulah kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan, ya.
Nah, minimal kalian sekarang tahu, oh ternyata presiden itu bertugas sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Bisa dipahami? Alhamdulillah kalau bisa. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk sekarang dalam kementerian. Nah, keberadaan Kementerian Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang menyatakan satu, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Jadi menteri-menteri itu adalah pembantu presiden, ya. Dua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tiga, setiap menteri membindangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Empat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Ya, nah jadi sebenarnya semuanya sudah tertuang dalam undang-undang. Nah, inilah ya. Berikutnya, nah, tugas Kementerian Republik Indonesia. Nah, apa saja sih tugas Kementerian Republik Indonesia itu? Nah, di sini ada 3 ya. Penyelenggaraan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang, milik, atau kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah. Kemudian perumusan ini ya. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Nah, kemudian yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, inilah 3 tugas secara umum Kementerian Republik Indonesia. Nah, paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan. Nah, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Ya, minimal sudah tahulah secara umum tugas Kementerian Republik Indonesia itu apa saja. Kewenangan presiden itu apa saja, minimal sudah nempel di kepala kalian, ya. Nah, untuk tugasnya kalian hanya mencatat di buku tulis. Nah, nanti ketika masuk tatap muka, Bapak koreksi, Bapak periksa. Jadi ketahuan siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Ya, baik ya. Untuk hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.